Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Manurul Hidayat. Nomor induk mahasiswa 0516 dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum guna memenuhi tugas 2, yaitu jaringan komputer. Di sini kita disuruh untuk melakukan praktik gunakan command prompt. Kita buka terlebih dahulu command promptnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang mungkin saya jelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau menggunakan bahasa saya sendiri. Yang pertama adalah CD. CD adalah mengubah direktori CMD ke folder lain. Contoh adalah cd cuser. cd, kita ketik dulu, cd user. Nah, sudah kan? Nah, jadi direktorinya itu berubah menjadi cuser. Kita klik lagi. Yang kedua adalah CLS. CLS adalah menghapus semua teks atau membersihkan layar CMD. Contoh kita CLS. Nah, tuh. Jadi semua layar akan menjadi bersih. Yang ketiga, poin ketiga adalah CLS strip tanda tanya, yaitu digunakan untuk yaitu bantuan untuk CLS atau menjalankan fungsi CLS. Nah, di sini tadi kita habis melakukan fungsi yaitu membersihkan layar, atau di sini keterangannya ada clear the screen. Yang keempat adalah dir / tanda tanya, yaitu bantuan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini dengan perintah dir. Kita ketikkan dir / tanda tanya. Nah, di sini kita diberikan beberapa list file atau subdirectories di direktori dari A, B, C, D, L, N, O. Banyak di sini. Terus yang kelima adalah ipconfig. ipconfig adalah melihat semua IP dasar. Kita ketikkan sini ipconfig, kita enter. Nah, di sini tuh sudah tertera bahwa IP kita di sini gunakan untuk apa saja. Terlihat di sini kita menggunakan IP address berapa. Yang keenam adalah ipconfig atau /al, yaitu digunakan untuk melihat semua detail konfigurasi IP termasuk detail adaptor jaringan. Kita ketikkan ipconfig /al. Nah, di sini kita berikan info, ada Ethernet, adapter internet, wireless LAN, terus LAN adapter WiFi. Yang ketujuh adalah ipconfig / tanda tanya, menampilkan bantuan untuk ipconfig termasuk opsi-opsi yang dapat digunakan. Kita ketikkan
ipconfig slash tanda tanya. Nah, di sini tertera semuanya. Yang ketujuh adalah ipconfig yang ke-8 adalah ipconfig slash release. ipconfig slash release yaitu perintah yang digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Kita ketikkan ipconfig slash release, enter. Nah, di sini sudah tertera semuanya. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke. Yang ke-9 adalah ipconfig renew. Kita ketikkan di sini ipconfig slash renew itu digunakan untuk mendapatkan alamat IP baru, di mana lokasi ini mengambil nama lokasi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi DHCP. Kita ketikkan ipconfig renew, kita enter. Di sini no operation. Nah, di sini nih disambungkan semuanya. Yang ke-10 adalah ipconfig display DNS, digunakan untuk melihat cache DNS atau alamat website yang pernah dibuka, termasuk localhost koneksi. Kita ketikkan ipconfig slash display DNS. Kita enter. Nah, di sini sudah ada semuanya. Terus yang ke-11 adalah ipconfig flash DNS, yaitu menghapus cache DNS. Merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita ketikkan ipconfig plus DNS, enter. Di sini tertera successfully flushed the DNS resolver cache. Yang ke-12 adalah ipconfig register DNS, yaitu adalah mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS. Jadi mendaftarkan server yang terdekat. Kita ketikkan ipconfig register DNS, kita enter. Nah, di sini adalah permintaan untuk operation requires elevation. Yang ke-13 adalah ping.
Ping merupakan suatu perintah yang digunakan untuk menampilkan suatu request, kemudian ada umpan balik terhadap request tadi dari suatu mengirim dan penerima. Apabila menerima ini aktif, maka akan terjadi koneksi atau reply. Tapi kalau tidak ada koneksi, maka akan terjadi perintah request timeout atau RTO. Kita ketikkan. Yang ke-14 adalah netStat. NetStat adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan manajer menampilkan proses dan aplikasi sedang berjalan, sedangkan nettask menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita ketikkan netStat. Yang ke-15 adalah tracer. Tracer digunakan untuk melacak jalur koneksi internet. Kita ketikkan tracer. Tracer juga merupakan perintah digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kita ketikkan klik. Yang ke-16 adalah patch ping, yaitu perintah untuk melacak jalur dan tes kualitas koneksi. Kita ketikkan patch ping, enter. Yang ke-17 adalah NS lookup. NS lookup yaitu digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosa server DNS. Kita ketikkan NS lookup. Default server book known, dan ini adalah IP alamat addressnya. Yang ke-18 adalah nets. Nets merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, dan ada beberapa hal yang dilakukan oleh nets seperti mengkonfigurasi peraturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default, gateway, DNS, WAN, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita ketikkan net. IP addressnya 192.168.67.127. Yang ke-19 adalah route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router dan gateway-nya. Kita ketikkan router. Maaf, yang terakhir adalah ada net. Net adalah sebuah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti.
Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita ketikkan net, kita enter name net. Oke, mungkin cukup sekian praktikum yang saya dapat tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.